Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah yang meninggalkan luka yang begitu mendalam dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir Said Thalib atau yang biasa dipanggil Munir. Munir bukan sekedar aktivis biasa, dia adalah sosok yang punya nyali dan tidak takut dengan risiko terburuk dari pekerjaannya dalam mengungkap pelanggaran HAM di berbagai daerah di negeri ini. Namun, tepat pada tanggal 7 September tahun 2004, Munir tewas secara tragis di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanannya menuju Belanda. Bagaimana Munir dibunuh dan siapa pelakunya? Apakah sesuatu yang ada di balik kasus ini benar-benar terungkap? Di video kali ini, kita akan menyusuri latar belakang perjalanan Munir sebagai seorang aktivis, kronologi kejadian di hari terakhir hidupnya, dan proses penyelidikan yang panjang dan penuh kontroversi, hingga dampak sosial politik yang masih terasa hingga hari ini. Tapi karena video ini terlalu panjang, jadi saya membuatnya menjadi dua bagian, agar teman-teman tidak merasa bosan dan bisa menyimak isinya dengan lebih mudah. Kali ini kita bahas bagian pertamanya. Part keduanya nanti akan nyusul di video berikutnya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Aktivis HAM Munir meninggal di atas pesawat dalam perjalanannya ke Amsterdam. Diduga ia dibunuh dengan cara diracun. Nama lengkapnya Munir Said Thalib. Dia lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1965 di Malang, Jawa Timur. Dia menempuh pendidikan hukum di Universitas Brawijaya, lalu melanjutkan pendidikannya di ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights di Belanda. Sejak awal, Munir sudah menunjukkan tekad yang begitu kuat untuk membela mereka yang tertindas. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia memasuki masa transisi setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Banyak kesalahan masa lalu sebagai sejarah kelam yang akan selalu diingat oleh rakyat Indonesia. Di antaranya, penembakan mahasiswa pada tahun 1998, pelanggaran HAM di berbagai daerah seperti di Aceh dan Papua. Semua persoalan ini mengambang begitu saja, tanpa ada sentuhan hukum yang serius dan keadilan. Munir bersama teman-temannya kemudian mendirikan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebuah LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia, khususnya kasus-kasus penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Walaupun kemudian Munir lalu keluar dari LSM itu, Munir lalu menjadi direktur imparsial, sebuah LSM juga yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas hak asasi manusia di Indonesia. Bersama dengan itu, dia mendesak agar para pelaku pelanggaran HAM segera diproses hukum. Ia menulis berbagai laporan yang rinci, mengumpulkan bukti, dan mewawancarai saksi, dan aktif memfasilitasi keluarga korban untuk mendapatkan akses ke pengadilan. Sikapnya yang kritis tidak hanya berlaku bagi segelintir pihak, tidak hanya pada militer atau pada aparat keamanan, tapi juga ke ranah yang lain, termasuk kejahatan politik. Munir sering tampil di media dan mengomentari masalah-masalah penyelewengan dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Pembelaan hak-hak masyarakat adat di Tanjung Priok, di Poso, di Aceh, menjadikan Munir tampil mewakili suara minoritas
yang berani menantang sistem yang tidak adil. Keberaniannya membuat ia dihormati oleh banyak kalangan, tapi juga menimbulkan ketegangan dan kecemasan bagi mereka yang merasa terancam. Sebelum tahun 2004, Munir pernah beberapa kali mendapatkan intimidasi. Pada akhir tahun 2003, ia mengungkap dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan tragedi Semanggi 1 dan 2 di Jakarta. Dalam laporannya, Munir menyinggung nama pejabat tinggi militer yang seolah-olah aman dari sentuhan hukum. Melalui tulisan dan ceramahnya, Munir menegaskan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih. Tak hanya melalui media massa, Munir juga sempat menerima surat-surat ancaman. Beberapa rekan kerjanya di Kontras mengaku bahwa ada individu tak dikenal yang memantau pergerakan mereka. Walaupun begitu, Munir tidak gentar sedikit pun. Sudah sejak awal, dia sudah tahu risiko yang akan ia tanggung dari keputusannya menjadi seorang pejuang hak asasi manusia. Munir terus maju. Dia semakin intens menjangkau lembaga internasional, terutama PBB. Dia meminta agar memberikan tekanan yang kuat kepada pemerintah Indonesia supaya segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di negeri ini. Semakin suara Munir keras, semakin banyak pula pihak yang merasa posisinya terancam. Ada desas-desus bahwa beberapa oknum dari intelijen militer menganggap Munir sebagai ancaman bagi stabilitas nasional kalau semua fakta pelanggaran HAM terkuak. Namun, hingga awal bulan September tahun 2004, tidak ada satupun tindakan hukum atau penyelidikan yang menahan pergerakannya. Semua berjalan normal. Bahkan Munir sempat diundang ke Belanda untuk studi hukum atau memberikan seminar hak asasi. Pada tanggal 7 September tahun 2004, Munir tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi. Tujuan akhirnya adalah ke Amsterdam, Belanda, untuk melanjutkan studi hukum di Universitas Utrecht di Belanda. Setelah melewati pemeriksaan keamanan di bandara, Munir lalu menuju ruang tunggu kedatangan Garuda Indonesia rute Jakarta, Amsterdam, dan transit di Singapura. Menjelang pukul 12 siang, Munir kemudian naik pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 dan duduk di kelas bisnis. Munir sempat membeli jus apel kemasan botol untuk dibawa masuk ke pesawat. Pesawat yang ditumpanginya pun lalu lepas landas dan menuju Bandara Changi di Singapura. Sesampai di Singapura, Munir turun untuk transit dan sempat istirahat sebentar sambil menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya. Nah, disinilah sesuatu yang tidak wajar mulai terlihat. Wajah Munir tampak pucat dan berkeringat dingin. Tapi karena jadwal penerbangan tersambung ke Amsterdam tidak bisa ditunda, Munir akhirnya memutuskan untuk tetap naik pesawat dan melanjutkan perjalanannya. Pada penerbangan selanjutnya sekitar pukul 2.30 pagi waktu Singapura pada tanggal 7 September tahun 2004 itu, Munir mulai menunjukkan gejala mual yang hebat dan kesulitan bernapas. Dia memanggil pramugari dan meminta bantuan medis. Pramugari lalu memberi obat anti mual dan air putih. Munir berupaya menelan, namun karena kondisinya terus memburuk dan dia juga bolak-balik ke WC karena merasa perutnya tidak nyaman. Baru sekitar pukul 7 pagi waktu Amsterdam, Belanda, pesawat lalu mendarat dan Munir langsung dilarikan ke rumah sakit VU University Medical Center dengan gejala keracunan akut. Munir mengalami muntah-muntah dan kejang-kejang
sampai kehilangan kesadaran. Para dokter lalu mengambil sampel darah dan hasil laboratorium menunjukkan kadar racun arsenik dalam darahnya sangat tinggi. Dan sekitar pukul 9.30 pagi waktu Belanda, Munir akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Kabar kematian Munir tentu saja mengguncang masyarakat sipil dan dunia internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia lalu mengirim surat ke Kedutaan Besar Belanda untuk meminta bantuan penyelidikan forensik. Sementara itu, Komnas HAM dan organisasi pro hak asasi manusia segera turun tangan untuk mengumpulkan bukti. Pemerintah Indonesia kemudian memerintahkan kepolisian untuk melakukan protokol di Jakarta, yaitu prosedur investigasi atas kematian WNI di luar negeri. Tim dokter forensik di Belanda menyatakan dengan tegas bahwa kematian Munir disebabkan oleh keracunan arsenik, bukan serangan jantung atau penyakit bawaan. Analisis ini menjadi titik awal penyelidikan pidana, karena jelas ada unsur kriminal. Kepolisian Republik Indonesia lalu membentuk tim gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri untuk menyelidiki kasus ini. Dan sejak awal sudah muncul pertanyaan, siapa yang memberi racun arsenik itu? Dan bagaimana bisa racun itu sampai ke tubuh Munir? Apakah melalui jus apel yang dibelinya sendiri atau disisipkan oleh pihak lain? Satu nama yang kemudian menjadi sorotan adalah Polikarpus Budiari Prianto, yang adalah pilot cadangan pesawat Garuda yang ditempatkan di penerbangan Jakarta Amsterdam pada saat itu. Berdasarkan pemeriksaan pramugari dan rekaman CCTV di Singapura, Polikarpus terlihat membawa botol jus setelah Munir meminumnya. Dugaan pun muncul bahwa Polikarpus memberi racun di botol kedua yang kemudian diminum oleh Munir. Dan pada bulan Desember tahun 2004, polisi lalu menangkap dan menahan Polikarpus. Dia sempat mengelak, tetapi bukti forensik dan sidik jarinya di botol jus kedua dipakai oleh jaksa untuk menjeratnya. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 2005, Polikarpus divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas kasus kematian Munir. Namun, proses hukum ini justru membuka lebih banyak kontroversi yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Dan nantikan part keduanya dari konten ini yang akan segera tayang di channel ini. Dan kalau kalian memiliki saran atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.